Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada adik-adik sekalian. Ya, hari ini kita akan belajar matematika kelas 7. Nah, sebelum kita tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini, ya perkenalan dulu ya. Nama kakak Sri Maryuni, kakak dari program studi pendidikan matematika Universitas Palangkaraya. Ya, hari ini adik-adik kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Wah, bentuk aljabar, apa itu bentuk aljabar? Nah, sebelum kita tahu tentang masalah bentuk aljabar, kita hari ini akan belajar mengenai yang pertama nih, mengenal bentuk aljabar. Apa sih bentuk aljabar itu? Bagaimana sih bentuk aljabar itu? Nah, kemudian yang kedua, melakukan operasi pada bentuk aljabar. Operasi apa aja ya yang ada di bentuk aljabar? Nah, kemudian yang ketiga adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Nah, Ibu harap setelah kalian memahami materi pada bentuk aljabar ini, nah kalian dapat mengenal bentuk aljabar dari masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan nih, apa itu variabel, apa itu konstanta, suku, dan suku sejenis. Nah, kemudian kalian dapat memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Kemudian yang keempat, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, langsung saja kita mulai belajar kita. Ya, yang pertama adalah mengenal bentuk aljabar. Jadi, kita akan mengenal apa sih, bagaimana bentuk aljabar itu. Nah, sebelum kita ke arah sana nih, kakak ada cerita. Jadi, Pak Thohir itu membeli 2 kardus buku dan 3 buku. Nih ya, 2 kardus buku dan 3 buku. Nah, kemudian Pak Erik hanya membeli 5 buku. Lalu seperti apa bentuk aljabar yang dapat dibuat oleh Pak Thohir dan Pak Erik? Nah, jadi bentuk aljabar dari Pak Thohir adalah 2x plus 3. Nah, kemudian bentuk aljabar dari Pak Erik adalah 5. Mengapa demikian, Kak? Kenapa kok ini ada 2x plus 3 seperti ini? Nah, x ini itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. Nah, ini kan yang 3 buku ini kan udah satuan nih. Nah, yang 5 buku ini satuan. Nah, di dalam kardus ini kita nggak tahu ada berapa banyak buku di dalamnya. Jadi kita misalkan dalam bentuk lambang X seperti itu. Nah, jadi misalkan nih di dalam kardus ini ada 5 buku. Kemudian misalkan di kardus ini ada 10 buku. Di kardus ini juga ada 10 buku. Jadi kalau misalkan 2 kardus buku ada 20 buku, ditambah 3 menjadi 23. Jadi Pak Thohir itu membeli 23 buku seperti itu. Nah, makanya untuk lebih simpelnya, jadi kita misalkan nih X-nya itu menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus seperti itu. Jadi X ini ya menyatakan banyak buku yang ada di dalam kardus. X itu tuh sembarang bilangan, Dek. Jadi X itu nggak melulu 1, 2, 3 tuh nggak. Jadi sembarang bilangan. Bisa dia itu 5, 6, 7, 8, 9. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada gambar lagi nih. Di 2 bola ini bentuk aljabarnya adalah 2. Kemudian 1 kotak bola itu adalah bentuk aljabarnya X. Nah, kalau 1 kotak bola aja X, kalau 2 kotak bola apa ya? Jadi kalau 2 kotak bola itu adalah X plus X atau 2X. Jadi kalau X ditambah X itu hasilnya adalah 2X. Nah, 2 kotak bola jadi 2X. Nah, tak kalau misalnya tadi 2 bola di bentuk aljabarnya adalah 2. 1 kotak bola bentuk aljabarnya X. Nah, kemudian kalau 2 kotak bola bentuk aljabarnya 2X. Lalu gimana kalau misalnya 2 kotak bola ditambah dengan 4 bola? Nah, kalau
2 kotak bola ditambah 4 bola, bentuk aljabarnya akan seperti ini. Jadi 2x ditambah 4. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kemudian ada lagi nih. 2 kotak bola ditambah dengan 1 tabung bola. Ditambah lagi 4 bola. Wah, bentuk aljabarnya seperti apa ya? Ya, jadi bentuk aljabarnya menjadi 2 kotak bola ini 2x. Kemudian 1 tabung bola ini itu adalah y. Dan 4 bola ini adalah 4. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah y ditambah 4. Lalu kalau misalnya tabung bolanya ada 3 gimana, Kak? Nah, kalau misalnya tabung bolanya ada 3, maka jadinya bentuk aljabarnya 2x ditambah 3y ditambah 6. Nah, x itu menyatakan banyak bola dalam satu kotak. Nah, jadi kalau misalnya x ini menyatakan banyak bola dalam satu kotak, kemudian y ini menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Seperti itu. Paham sampai sini? Insyaallah paham ya. Ya, lanjut. Nah, di bentuk-bentuk aljabar ini ada yang namanya unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur bentuk aljabar. Apa aja itu? Jadi unsur-unsurnya tuh ada suku, kemudian ada koefisien, ada variabel, kemudian ada konstanta. Wah, kayaknya asing semua ya. Nah, maka dari itu kita pelajari hari ini. Jadi apa itu suku? Nah, nih, tadi kan ada contoh sebelumnya yaitu 2x plus 3. Nah, 2x ini dinamakan dengan suku. Nah, 3 ini adalah juga dinamakan dengan suku. Lalu apa itu suku? Suku itu adalah bentuk yang dipisahkan oleh suatu operasi. Nih. Jadi bentuk yang dipisahkan oleh suatu operasi, bisa penjumlahan ataupun pengurangan. Nah, 2x plus 3 ini, jadi 2x plus 3 ini disebut dengan suku 2 atau binomial. Nah, kemudian 2x dan 2x itu disebut suku 1 atau monomial. Kenapa kok disebut binomial, disebut monomial? Nah, karena ini hanya terdiri satu suku. Ini terdiri dari satu suku, tidak dipisahkan oleh operasi. Nah, ini 2x. Nah, jadi disebut dengan suku 1 atau monomial. Nah, kemudian 2x plus 3 ini disebut suku 2 atau binomial karena terdapat 2 suku di dalamnya. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya suku 3 atau trinomial. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya itu 2x plus 3y ditambah 7. Itu disebut dengan suku 3 atau trinomial. Nah, lalu bentar, Ibu ganti penanya. Nah, ini disebut dengan trinomial atau suku 3 karena terdiri dari 3 suku, yaitu 2x, 3y, kemudian 7. Kemudian apa lagi nih? Nah, kemudian yang keempat, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Contohnya 4x ditambah 5y dikurang 3a ditambah 4. Nah, kalau misalnya lebih dari 3 suku itu dinamakan dengan polinomial atau suku banyak. Jadi ini kan ada terdiri dari 1, 2, 3, 4. Terdiri dari 4 suku, yaitu lebih dari 3 suku. Nah, sampai sini paham ya? Nah, kita sudah belajar nih unsurnya. Yang pertama yaitu suku. Kemudian unsur yang kedua apa? Nah, unsur yang kedua adalah nih, koefisien. Jadi 2 ini disebut dengan koefisien. Kemudian x ini disebut dengan
variabel. Nah, 3 ini disebut konstanta. Wah, Kak, masih belum paham nih, apa itu koefisien, apa itu variabel, dan apa itu konstanta. Nah, jadi koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Koefisien itu adalah angka yang ada di depan variabel. Jadi kalau misalnya ada angka di depan huruf seperti ini, itu dinamakan dengan koefisien. Jadi dia itu selalu bareng sama variabel. Pokoknya dia kalau ada angka yang selalu bareng sama variabel itu dinamakan koefisien. Lalu apakah itu variabel sendiri? Nah, variabel itu adalah simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini kakak nulisnya X ya. Jadi boleh kalian nulisnya misalnya C. Misalnya lagi mau nulisnya Z. Nah, itu pokoknya huruf kecil. Nah, simbol yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan seterusnya. A, B, C, sampai Z seperti itu. Itu dinamakan variabel. Lalu apakah itu konstanta? Ya, konstanta itu adalah angka yang tidak mempunyai variabel. Nah, angka yang tidak mempunyai variabel ini, dia itu berdiri sendiri. Jadi tidak ada yang mengikutinya. Jadi dia berdiri sendiri, angka aja gitu. Nah, sampai sini paham? Nah, jadi kita sudah belajar nih tentang unsur-unsur pada bentuk aljabar. Nah, tadi kan kita ada belajar juga mengenai operasi pada bentuk aljabar. Oh, sebelumnya kita ada contohnya dulu. Contoh, tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk aljabar ini. Nah, contohnya ini, kalian disuruh menentukan nih, dia itu suku apa, kemudian koefisiennya mana aja, variabelnya mana aja, konstantanya mana aja, seperti itu. Yaitu penyelesaiannya seperti apa, Kak? Nah, 12Y ditambah 3X dikurang 2 itu disebut suku 3 atau trinomial karena terdiri dari 3 suku, yaitu 12Y, 3X, dan negatif 2, seperti itu. Nah, lalu mana aja koefisien? Jadi koefisiennya itu adalah 12 sama 3. Kemudian variabelnya mana, Kak? Nah, variabelnya adalah Y sama X. Jadi ingat ya, tadi koefisien adalah angka yang berada di depan variabel, angka yang menyertai variabel. Jadi nih, 12 sama 3 itu koefisien. Kalau variabel itu Y sama X. Nah, kemudian konstantanya apa? Konstantanya yaitu negatif 2, seperti itu. Sampai sini paham? Nah, insya Allah paham ya. Nah, oke, kita lanjut. Kita akan belajar mengenai operasi pada bentuk aljabar. Jadi, operasi pada bentuk aljabar ini ada 3. Apa aja? Yaitu penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada perkalian. Kemudian ada pembagian. Nah, untuk kali ini yang kita pelajari terlebih dahulu adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, lanjut ya. Jadi yang pertama, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Langsung aja ke contoh. Nah, tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, ini caranya. Yang pertama kalian jabarkan dulu, kalian tulis soalnya nih. Nih, tentukan penjumlahan 7A plus 4B dengan 8A kurang 6B. Nih, kalian kurung dulu 7A ditambah 4B. Kemudian ditambahkan dengan, karena penjumlahan ya, jadi di sini operasinya adalah tambah. Nah, ditambah dengan 8A dikurang 6B. Nah, ini sama dengan 7A. Nah, kalian jabarkan. Jadi kurungnya dihilangin nih. Jadi 7A ditambah 4B ditambah 8A. Kemudian ditambah negatif 6B, seperti ini. Kemudian bagaimana lagi, Kak? Nah, kemudian kita kumpulkan suku sejenisnya,
yaitu 7A dengan 8A. Jadi suku sejenis itu dia yang mempunyai variabel yang sama. Jadi kalau misalnya variabelnya sama itu namanya suku sejenis. Nah ini, suku pertama kan 7A. Yang mempunyai variabel A mana? 8A. Nah ini, jadi 7A, 8A kumpulkan jadi 1. Kemudian yang mempunyai sama-sama variabel B, berarti 4B sama negatif 6B. Dikumpulkan jadi 1, seperti itu. Kumpulkan suku sejenis. Nah kemudian yang ketiga adalah operasikan. Operasikan suku yang sejenis. Kalau sukunya nggak sejenis itu nggak bisa dioperasikan. Jadi kita harus mengumpulkan dulu suku sejenisnya baru bisa kita operasikan. Nah seperti itu. Ya jadi 7A ditambah 8A itu sama dengan 15A. Kemudian 4B ditambah negatif 6B itu sama dengan negatif 2B. Ya seperti itu ya. Jadi kemudian kita sederhanakan, kan bisa disederhanakan nih. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Jadi hasilnya adalah 15A dikurang 2B, seperti itu. Nah kemudian yang kedua, tentukan pengurangan 7A ditambah 4B oleh 8A kurang 6B. Jadi pengurangan ini sama aja sebenarnya caranya dengan penjumlahan. Cuma bedanya ada di operasinya aja. Kalau penjumlahan itu menggunakan tambah, kalau pengurangan menggunakan kurang. Nah ini 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Ini 7A tambah 4B dikurang 8A dikurang 6B. Nah kita jabarkan terlebih dahulu ya, seperti yang di atas tadi. 7A ditambah 4B dikurang 8A dikurang negatif 6B nih. Jadi kita tulis dulu nih 7A 4B 4B. Ini kan dikurang 8A. Nah, dikurang 8A. Dikurang, ini dikurang dulu tulis, kemudian negatif 6B. Nih, tulis seperti ini. Kita jabarkan dulu. Nah, kemudian setelah itu kita kumpulkan suku yang sejenis seperti yang di atas tadi. Jadi A sama A, variabel A sama variabel A. Variabel B sama variabel B, seperti itu. Jadi 7A dikurang 8A ditambah 4B ditambah 6B. Kok bisa ditambah 6B, Kak? Ya, karena negatif kali negatif sama dengan positif. Seperti itu ya. Nah, setelah kita kumpulkan suku sejenisnya, kita operasikan suku sejenisnya menjadi negatif A tambah 10B. 7A dikurang 8B itu sama dengan negatif A. Ditambah 4B tambah 6B itu sama dengan 10B. Nah, sampai sini paham? Nah, paham ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang ketiga. Nah, ini contoh yang ketiga. Kurangkan 3X plus 4Y dengan 5X min 6Y. Sama ya, seperti tadi. Nah, boleh kalian pahami dulu. Nih, 3X ditambah 4Y dikurang 5X negatif 6Y. Nah, kemudian nih, 3X ditambah 4Y, nih kan. Nah, kemudian tulis, dijabarkan, dikurang 5X, ini dikurang 5X. Nah, karena ini negatif dengan negatif, maka di sini positif. Jadi positif 6Y. Nah, ini sama dengan, setelah kita jabarkan, kita kumpulkan suku sejenis. X sama X, Y sama Y. Jadi 3X negatif 5X dikurang 5X ditambah 4Y ditambah 6Y. Nah, setelah kita kumpulkan suku sejenisnya, kita operasikan deh. Nah, 3X dikurang 5X hasilnya negatif 2X. Nah, 4Y ditambah 6Y hasilnya 10Y. Seperti itu. Kemudian, contoh soal yang keempat. Nah, ini. Kurangkan 2P kurang 5 dari 10P tambah 11. Nah, kalau misalnya ada soal seperti ini, ada kata dari, kurangkan titik-titik dari titik-titik. Nah, maka yang ditulis dulu itu yang setelah kata dari. Jadi nih, kita tulis dulu, kan kurangkan 2P min 5 dari 10P tambah 11, gitu kan.
Jadi kita tulis dulu 10P plus 11, baru dikurangkan dengan 2P negatif 5. Jadi ini khusus ya untuk kalau misalnya ada soal seperti ini, ada kata dari, kurangkan ini dari ini. Maka yang pertama ditulis adalah yang setelah kata dari. Jadi 10P ditambah 11 dikurang 2P dikurang 5. Nah ini sama dengan 10P. Ini kita jabarkan 10P ditambah 11 nih, kemudian kurang 2P, ini kurang 2P, negatif sama negatif hasilnya positif 5, nih 5. Nah sampai sini kalian perhatikan dulu, kalian pahami. Setelah kita jabarkan, lalu kita kumpulkan suku sejenis. Jadi variabel P sama variabel P, konstanta sama konstanta, seperti itu. Jadi 10P dikurang 2P hasilnya kan 8P. Nah kemudian 11 tambah 5 sama dengan 16, seperti itu. Nah itulah tadi operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah ini contoh-contohnya bisa kalian pahami terlebih dahulu. Nah oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah kita ini ada soal mengenai masalah bentuk aljabar. Apa tuh soalnya? Nah ini ada soal cerita ya. Jadi suatu ketika Pak Ferry itu membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Nah setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli itu kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 5 kg. Nyatakan bentuk aljabar dari beras yang dibeli oleh Pak Ferry. Nah jadi gini, Pak Ferry itu kan membeli 2 karung beras. Sampai rumah ternyata berasnya kurang. Jadi Pak Ferry beli lagi nih 5 kg beras. 5 kg beras. Nah gitu. Jadi bagaimana itu penyelesaiannya? Bagaimana bentuk aljabarnya? Nah oke, check it out. Ya penyelesaian. Kita misalkan dulu nih. Kalau ini kan tadi belinya 2 karung beras. Nih belinya 2 karung beras. Nah kalau kita misalkan 1 karung beras itu sama dengan X. Maka kalau 2 karung beras itu sama dengan 2X, seperti itu. Pelan-pelan ya. Jadi kalau 1 karung beras itu kita misalkan dulu 1 karung beras itu X. Berarti kalau 2 karung beras itu sama dengan 2X. Nah, lalu beras 5 kg itu sama dengan 5. Nah, jadi bentuk aljabarnya yaitu 2X plus 5. Karena tadi Pak Ferry membeli 2 karung beras dan 5 kg beras. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X plus 5. Wah, ternyata gampang ya. Wah, gampang kalau misalnya kita paham. Jadi harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, sampai sini inilah tadi pembahasan mengenai materi bentuk aljabar. Yang pertama tadi mengenal bentuk aljabar, kemudian operasi-operasinya. Nah, ini adalah masalah mengenai bentuk aljabar. Jadi kalau misalnya ada soal cerita yang seperti ini, gampang aja ya adik-adik. Nah, oke. Terima kasih atas waktunya. Selamat belajar. Dadah.